Ya, kalau saya kalau saya pribadi gitu ya, biar bagaimanapun kalau bisa lempar ini nggak di depan subwoofer kalau saya, tapi kan nggak bisa saklek begitu gitu loh. Iya. Susahnya itu di dalam tatanan karnaval itu kita punya space terbatas dan medan yang berbagai macam yang belum tentu kalau kita tata di atas subwoofer itu ini hubungannya bukan boleh dan tidak boleh gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih memilih menata liner itu tidak tetap di atas subwoofer karena hasilnya akan lebih maksimal baik subwoofernya maupun linernya. Tapi kan kita nggak bisa ngomong saklek harus begitu, kembalinya ya tergantung medan yang mau dijalani bagaimana. Tapi kalau Anda tanya menurut saya depan dengan atas ya saya lebih maksimal atas intinya. Iya, karena sebenarnya antara subwoofer dengan liner atau top ya atau top midnya itu sebenarnya juga butuh jarak gitu, butuh jarak misalnya berapa meter atau berapa senti gitu. Ya enak mana misalnya liner itu tak tumpuk langsung atau dijaraki satu box seperti itu, kira-kira hasilnya bagus mana gitu. Kira-kira menurut Mas Ali bagus mana? Nah ini sub, ini liner gitu ya. Linernya langsung nempel sub atau dikasih satu ini lagi gitu. Nah, tambah satu karkes lah gitu ya kan, terus baru di atasnya kira-kira hasilnya bagus mana? Ya pasti yang bagus yang tambah. Karena harusnya ada jeda untuk mengurangi tadi itu yang namanya komfilter atau sedikit pasti itu ada cancelling antar arah gelombang yang saling bertabrakan dari mid-high dengan subwoofer. Makanya kalau pasang liner sebenarnya kan kita dengerin linernya gini ini bener apa enggak? Iya. Pertanyaan saya, Bapak dengerin lah, saya demo linernya itu dengerin linernya kayak gini bener apa enggak gitu? Bener enggak? Kira-kira bener nggak saya ngedemoin linernya? Ya nggak bener. Iya. Jadi yang bener dengerin liner itu gimana? Harusnya digantung, ya. Dengan ketinggian tertentu, derajat tertentu, jenengan dengerinnya dari mana? Dari jauh. Dari jauhnya seberapa? Ya minimal 30 meter. Minimal 30 meter. Karena FOH itu adanya 30 meter, Oh, 50 meter ke belakang. Bahkan makin jauh sampai, jadi Anda bisa dengerin dari 30, 50, 100 meter ini baru akan terdengar kualitas hasil liner. Kalau kita dengerinnya dari sini nggak bisa sebenarnya. Dia bilang, kenceng itu. Iya, dari sini. Dari sini ya. Nah, coba dari itu ujung mobil putih di belakang itu. Iya. Jelas mana suaranya? Karena menurut saya suara liner yang bagus makin ke belakang ini makin jelas. Walaupun level SPL-nya makin turun, iya. Tapi suaranya makin jelas, makin detail, makin jelas, makin halus, makin lebar gitu. Itu liner yang bagus menurut saya. Dan cacatnya linernya bakal kedengeran dari jauh, bukan dari dekat. Dari dekat nggak kedengeran, krak-kraknya tuh nggak kedengeran. Tapi kalau kita dengerinnya dari jarak 100 meter, digeber, das gitu. Itu suara cacat antara middle dengan high-nya bakal kedengeran. Kalau linernya kualitasnya kurang baik. Itu sih pengalaman saya, Pak. Ya, ada lagi. Jadi kalau ditanya depan atau atas, saya milih atas. Tapi kalau sudah medannya menuntut untuk ditaruh di depan, ya apa boleh buat. Kalau menurut saya. Itu sih. Terus tanya Pak Daniel ya, ini kan yang kita alamin rekan-rekan sound di sini kan rata-rata buat karnaval Pak. Itu kan rata-rata liner itu kan ditaruh di depannya sub. Kadang-kadang itu banyak kita itu mendengarkan. Kadang-kadang kayak liner itu suaranya melintir Pak, karena kena getaran. Ya itu namanya yang saya namakan komfilter itu di situ gitu. Terus saya tanya, apakah ada minimal rekomendasi untuk sub jaraknya dari sub ke liner itu berapa meter gitu. Ya. Ada enggak patokannya? Ya enggak ono. Ya mungkin aku urung tekan kono. Ya. Ya kan heran aja. Kalau saya bilang ya nggak ada. Bahkan Anda menempatkan liner di atas subwoofer pun itu terjadi komfilter, melintir itu pasti gitu. Dan sampai sekarang saya belum menemukan orang yang bisa menjawab cara ngilangkinnya piye. Ya itu udah
apa namanya hukumnya. Gitu. Makanya tadi saya bilang kalau Anda pasang linernya di atas sub itu harusnya ada jedanya lagi. Kan itu tujuannya untuk menghilangkan tadi interference antara si subwoofer dengan liner ini. Liner ini justru lebih susah karena dispersinya Iya. dibandingkan dengan box Konvensional. Iya. Jadi nek boleh bicara jujur-jujuran, saya sebenarnya kalau bikin karapan pilih pakai box konvensional. Ramumet. Kalau boleh jujur-jujuran, menurut saya seperti itu. Ya tapi kan jenenge pendapat itu beda-beda, Pak. Lah, gopol. Saya jenengan karnaval adanya masuk ke desa di Ganggang. Berarti kan Anda tidak mengcover area yang luas sebetulnya. Kecuali Anda karnavalnya di lapangan. Di lapangan. Wajib. 1000%. Misalnya digantung, oh si iki battle lawan iki tengahnya panggung di Citanti lah, itu menurut saya wajib. Tapi kalau jujur aja kalau saya bicara fair realnya sebenarnya nek karnaval wis gantungnya ribet ya. Iya, iya. Kudu. Nah, saya enak pakai box konvensional aja gitu. Sing akeh. Iya. Ya, kira-kira begitu. Karena itu belum ada orang bisa jawab. Ngilangin melintirnya si mid high ketemu dengan Meski dikasih subwoofer. banyak. Ya, kalau ada ya aku tak sih Podo ae. lu sinau caranya ora apa-apa. Ya, ada lagi pertanyaan. Ini kan kita cuma membahas kendala-kendala yang Iya. sering terjadi di lapangan dalam hal ibaratnya pekerjaan sound karnaval ini gitu. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Idealnya Pak Daniel. Ya. Idealnya satu line array Mhm. itu mengadjust berapa? Satu sub satu line array atau berapa Pak? Idealnya. Ya, nggak mesti. Tergantung berapa SPL meter si mas kan. Misalnya jangan 8 box ini sama 8 box L31 nggak bisa dibandingin gitu. Nah, ya kayak tadi saya bilang, misalnya 21 sama 18 racikannya bagaimana? Ayo kalau di sistem jenengan 1 banding 3. Iya, iya. Tapi kalau di sistem orang lain ya mungkin bisa berbeda. Ya kalau saya sih idealnya gitu ya. Saya selalu mengidealkan itu equal, jumlahnya sama. Jadi kalau misalnya 12-nya itu 2 biji gitu ya. Ya berarti covernya, subwoofernya 2 biji sebetulnya kalau bicara ideal gitu. Misalnya saya punya linernya 4, 12-nya ada 8 biji, ya berarti 4 box linernya saya, lawannya ya 8 biji sub 18, itu baru ideal menurut saya gitu. Tapi kan sekarang ini nggak bisa gitu. Orang tuh selalu mau efisiensi juga, ya toh. Nah itu. Nah sekarang kalau mau bicara idealan ya 1 banding 1 kalau 1 tweeter, 1 middle, Iya. 1 subwoofer, 1 tweeter, 1 middle, 1 kalau saya gitu. Itu akan enak sekali saya nyetelnya karena si komponen ini nggak ada yang kerja berat, imbang gitu. Imbang ya. 12 euro dipeksa banter banget gitu. Kudu ngimbangi 18 kan gitu. 18 yo santai-santai aja gitu. Nah idealnya gitu. Tapi kalau sudah bicara urgensi minimal ya kalau 1 box L312 ya ngelawan 4 box itu sudah cukup gitu. Ya 1 banding 4. Oke. Kalau L3. Ya, kan bicara L312 nih yang tadi ditanyain, ya toh. Tapi pada kenyataannya Aeromax kan nggak gitu. Berarti 8 box L312 melawan 36 Subwoofer. subwoofer. 36 biji subwoofer. Iya. Iya benar, 36 sub. 18 sub. Di kareta itu kan juga nyatanya masih imbang. Masih imbang. Cuman bekerjanya si Land Array ini kan nggak 100%. Kerjanya 150%. Malah lebih. Cuman poinnya tuh cuman di situ aja gitu. Jenengan mau mengerjakan Land Array-nya mau 100%, di bawah 100% atau di atas 100%. Kalau Anda mainkan di atas 100% berarti ya terima nasib, ini kan umur pakainya nggak mungkin panjang. Kan gitu tuh Pak. Tapi kalau Anda bisa mengerjakan si sistem ini di bawah 100% untuk mendapatkan hasil terbaik, berarti kan Anda dapat benefit, umurnya pasti akan lebih panjang. Jelas dong, situ punya mobil,
digeber terus 120 km terus per jam gitu. Iya toh? Di jalan tol wes Iya, gitu. iya. Sama yang digeber 80 km tok di jalan tol. Itu kira-kira dalam 5 tahun rontok siapa duluan gitu. Ya pasti rontok yang 120 km per jam ini. Ini pasti resikonya ausnya itu lebih Iya. tinggi. Lebih tinggi. Ya sama, di sound system yang menurut saya seperti itu gitu. Jadi kalau saya mau bikin sistem maksimal itu gimana caranya saya mengerjakan sistem saya tidak 100%, tapi saya mendapatkan hasilnya seperti orang-orang lebih dari 100% gitu. Itu cara terbaik untuk bicara jangka panjang. Iya. Cuman kalau sudah masuk ke dunia karnaval, suatu saat kita kan mesti ketemu berhadapan, battlean yang terjun bebas gitu ya, lost goal, pokoknya saling get-getan, ya, apa boleh buat ya toh. Kalau sudah sampai di titik itu ya, itulah bahasa adu teknik di situ. Ya harus ada teknik khusus yang kita bisa genjot itu sound system seperti kita ngejot itu di atas 100%, tapi masih dalam kapasitas aman bagaimana gitu. Ya. Karena itu resiko yang terjadi saat teman-teman sudah masuk ke dunia karnaval atau horde. Iya toh. Saya perhatikannya kan dari sisi Iya. itu. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi kalau ada pertanyaan berapa meter juga nggak ada patokannya, tergantung linernya gitu. Atau jumlahnya berapa ya saya tergantung linernya. Kalau L3 sudah mungkin 4, tapi kalau saat ini mungkin 1 lawan 3 atau 1 lawan Iya. 2. Cuman saya kalau lebih seneng itu ya 1-12 lawan 1 lawan 2 itu udah paling enak menurut saya gitu. Cakep. Ya, ada pertanyaan lagi. Kalau Mas Janu, nah kamu Ya. pakai yang belakang. Ada Ayo, pertanyaan Mas. Mas? Barangkali ada pertanyaan mungkin Mas.